Selamat malam untuk kamu yang mungkin malam ini sengaja mencari kesunyian atau justru sedang diculik oleh isi kepalamu sendiri. Malam ini, aku tidak ingin menghiburmu. Aku hanya ingin menemanimu meletakkan lelah. Kita duduk sebentar, tanpa perlu pura-pura kuat. Tanpa perlu memakai topeng yang biasa kita pakai sejak pagi tadi. Aku ingin bertanya satu hal. Kapan terakhir kali kamu benar-benar melihat dirimu sendiri? Melihat dirimu di depan cermin. Bukan untuk memastikan apakah bajumu sudah rapi. Bukan juga untuk melihat apakah ada noda di wajahmu. Tapi untuk benar-benar menatap matamu sendiri lalu bertanya, kamu udah berjalan sejauh apa? Malam ini mari kita bicarakan sesuatu yang terus berjalan tanpa pernah meminta izin untuk melangkah. Umur. Waktu kita masih kecil, umur itu rasanya seperti barisan angka di penggaris plastik yang kita punya saat sekolah. Jelas, berjarak, dan kita tahu kemana arahnya. Kita selalu ingin buru-buru melompati angka-angka itu. Nanti kalau aku sudah umur 17, aku mau bebas. Nanti kalau aku sudah umur 22, aku pasti sudah bahagia. Dulu kita memperlakukan umur seperti sebuah tiket menuju tempat bermain yang menyenangkan. Kita selalu tidak sabar untuk menumbuhkan tubuh ini, memperlebar bahu ini, dan meninggalkan langkah-langkah yang telah lalu. Dulu, bagiku umur adalah tentang akumulasi, tentang apa saja yang berhasil kita kumpulkan seiring bertambahnya angka di belakang nama kita. Menambah teman, menambah mainan, menambah pencapaian, menambah tahu tentang isi dunia. Kita tersenyum, mengerjak-ngerjakkan mata, tanpa tahu bahwa ada yang baru saja habis. Kita seringkali hidup dalam ilusi bahwa waktu adalah milik kita. Kita memilikinya dalam jumlah yang banyak, melimpah seperti air di lautan yang tidak akan pernah surut. Karena kita merasa masih muda, kita sering menunda untuk pulang. Menunda untuk sekedar mengetuk pintu kamar ibu dan bertanya bagaimana harinya. Menunda untuk duduk di samping ayah dan mendengarkan batuknya yang mulai berat. Kita menunda meminta maaf. Kita menunda untuk sujud dengan khusyuk. Karena kita pikir, jalanku masih panjang. Nanti saja, saat aku sudah lelah berlari. Kita lupa kalau umur itu tidak pernah berjalan maju. Umur itu sedang berjalan pulang. Ada satu sore yang berhasil mengubah seluruh isi kepalaku tentang waktu. Sore itu, hujan baru saja reda. Di sudut kamar, aku sedang merapikan beberapa kardus tua berisi barang-barang masa kecil. Di dasar kardus terendah, aku menemukan sebuah jaket rajut berwarna biru pudar. Jaket kecil yang dulu sering aku pakai saat sekolah. Aku mengambilnya, memandangnya lama dan mencoba mencocokkannya dengan tubuhku yang sekarang. Jaket itu bahkan tidak bisa melewati siku tanganku. Lucu sekali. Tapi di saat yang sama, dadaku mendadak terasa sesak. Aku teringat hari di mana ibuku membelikan jaket itu. Aku ingat betapa hangatnya tangannya saat menggandengku di pasar. Lalu malamnya, aku melihat ke cermin. Di bawah lampu kamar yang agak temaram, aku mendapati garis-garis halus di sudut mataku yang belum pernah aku rasa di sana ada sebelumnya.
Dan di kepalaku ada 1-2 helai rambut yang kehilangan warnanya. Ia menjadi putih. Aku terhenti. Mengapa waktu sekurang ajar ini? Dia berjalan tanpa suara. Dia tidak mengetuk pintu untuk memberitahu kalau dia ingin lewat. Dia hanya mengambil sedikit demi sedikit kekencangan kulit kita, menyisipkan rasa lelah di sendi-sendi kita, dan meredupkan mata-mata kita. Lalu beberapa bulan lalu, takdir mempertemukanku dengan kehilangan yang paling nyata. Seseorang yang usianya tidak jauh berbeda dariku. Seseorang yang minggu lalu masih bertukar pesan singkat denganku. Tiba-tiba, namanya dibacakan di pengeras suara masjid dekat rumah. Seketika, dunia seperti berhenti berputar. Aku sadar kematian tidak pernah menunggu kita siap. Dia tidak peduli apakah usiamu baru 20, 30, atau berapa angka pun yang sedang kamu banggakan sekarang. Kita seringkali mempercantik tempat berteduh kita, tempat tinggal kita. Kita cat temboknya, kita hiasi daun-daunnya, kita kumpulkan harta di bawahnya. Seolah-olah kita akan tinggal di sana selamanya. Padahal kita hanya mampir sejenak. Dan tempat tinggal yang nantinya pasti akan kita tinggali, ternyata masih kosong. Lalu setelah menyadari bahwa angka-angka ini terus berkurang, apa yang seharusnya kita lakukan? Menyalahkan waktu yang berlalu terlalu cepat, atau mengutuk diri sendiri karena banyak hal yang belum sempat kita capai? Sepertinya enggak. Justru karena aku tahu lembaran buku ini ada batasnya, aku menulis setiap halamannya dengan hati-hati. Dengan lebih hati-hati. Sekarang aku mulai belajar untuk melepaskan apa yang memang bukan genggamanku. Aku sering menghabiskan malam untuk mencemaskan masa depan yang bahkan belum tentu menyapaku. Itu dulu. Dulu aku juga sering meratapi masa lalu yang sudah menjadi abu-abu. Sekarang, aku ingin mencoba untuk ada di sini, di detik ini, menikmati nafas yang masih diizinkan berhembus keluar dari dadaku. Sekarang aku menjadi sangat pelit dengan waktuku. Aku tidak ingin menghabiskan sisa umurku untuk mendengarkan kebisingan dunia yang boleh jadi tidak ada habisnya. Aku memilih mundur dari ruangan-ruangan penuh kepalsuan. Aku memilih menyeduh kopi di ruangan tengah, di belakang rumah, atau dimanapun itu. Mendengarkan obrolan sederhana dari orang-orang rumah yang wajahnya mulai digaris oleh usia. Aku ingin mencintai mereka lebih banyak, jauh lebih banyak dari apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Sebelum waktu merebut semua kesempatanku. Ibadahku pun mulai berubah maknanya. Sepertinya seperti itu. Kalau dulu aku bersujud karena takut dihukum, sekarang aku bersujud karena aku tahu bumi ini terlalu rapuh untuk dijadikan tempat bersandar. Aku butuh tempat yang abadi untuk mengadu. Tiap kali kepalaku menyentuh sajadah, menyentuh lantai, menyentuh ubin masjid, aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Jika besok bukan lagi bagian dari jatahku, tolong maafkan seluruh salahku." Pemahaman baru ini tidak membuatku menjadi penakut.
Pemahaman ini justru membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak lagi peduli pada tuntutan dunia yang menyuruhku harus jadi ini dan itu di usia sekian. Aku hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Sesederhana apapun itu. Untuk kamu yang masih mendengarkan suaraku sampai detik ini, berapapun angka usiamu malam ini, jangan pernah kamu merasa terlambat. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kita hanya sedang berjalan di jatah waktu kita masing-masing. Malam ini, sebelum kamu memejamkan mata dan menyerahkan jiwamu pada tidur, peluk dirimu sendiri dan katakan padanya, terima kasih sudah bertahan sampai di usia sejauh ini. Maaf kalau selama ini aku sering mengabaikanmu demi menyenangkan orang lain. Dan ingatlah, setiap hembusan nafas adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebuah undangan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak dan memperbanyak apa yang seharusnya menjadi baik. Karena pada akhirnya kita semua hanyalah sekumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Mari kita habiskan sisa hari kita dengan indah, tanpa banyak dendam, tanpa banyak penyesalan, dan pulanglah dengan hati yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tidur, semoga mimpimu memelukmu dengan hangat.